Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan saya yang bernama Muhammad Firas dan teman-teman saya yang bernama Hari Pratama Yunus, Galih Aji Sabdaraya, dan Muhammad Fauzan Ahsani. Kami hari ini akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Redesign UX Sistem Perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat di mata kuliah Desain Pengalaman Pengguna yang diampu oleh Ibu dosen Bu Mutia Maulida Eskom MTI. Kemudian di sini akan dilanjutkan penjelasan bab satunya oleh kawan saya Galih Aji Sabdaraya. Baik, di sini saya akan membahas latar belakang. Latar belakangnya adalah yaitu kebutuhan yang meningkat itu perpustakaan FTWLM itu adalah fasilitas vital akademik yang mana mahasiswa ini membutuhkan akses literatur yang cepat dan juga birokrasinya efisien. Data sirkulasi buku itu tidak sinkron antara sistem digital kemudian dengan catatan fisik. Buku yang sudah dikembalikan itu masih tercatat aktif. Kemudian tidak ada push notifikasi pengingat dini sehingga mahasiswa itu baru sadar ada denda denda itu saat mengurus surat bebas pustaka. Next. Nah, kemudian saat ingin lulus, itu banyak orang yang mengantri. Surat keterangan bebas pustaka itu adalah syarat kelulusan, tapi verifikasinya itu masih tidak real time. Kemudian antrian panjangnya di loket perpustakaan, kemudian validasi manual itu memakan waktu yang sangat lama, kemudian denda juga masih belum terstruktur secara resmi. Sehingga menyebabkan mahasiswa itu terpaksa bolak-balik membawa slip bukti fisik yang mana padahal birokrasinya itu harusnya bisa dipangkas. Next. Nah, dari latar belakang tersebut, maka didapatkan rumusan masalah. Yang pertama adalah apa saja kendala utama dan kebutuhan nyata yang dihadapi mahasiswa serta pustakawan terkait sistem sirkulasi, manajemen denda, dan birokrasi bebas pustaka pada saat ini. Kemudian, bagaimana merancang sebuah solusi antarmuka berupa sketsa atau wireframe, sistem informasi perpustakaan berbasis website yang terintegrasi, intuitif, dan mampu menyederhanakan alur kerjanya di lapangan. Kemudian yang terakhir, bagaimana usability dan kelayakan dari rancangan website perpustakaan tersebut ketika diuji langsung oleh pengguna menggunakan metode sistem usability scale atau SUS. Next. Nah, dari rumusan masalah, maka didapatkan tujuannya, yaitu pertama, mengidentifikasi dan memetakan akar permasalahan operasional perpustakaan melalui proses user research dengan wawancara dan observasi terhadap pengelola dan mahasiswa Fakultas Teknik ULM. Kemudian menghasilkan rancangan solusi digital berupa sketsa dan wireframe website perpustakaan yang terintegrasi, mampu memotong birokrasi, mengoptimalisasi pencatatan, dan meningkatkan efisiensi navigasi. Kemudian, yang terakhir adalah mengevaluasi kualitas user experience UX dan efektivitas rancangan antarmuka secara kuantitatif dengan instrumen sistem usability scale SUS guna memastikan sistem layak diterapkan. Next. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Pak Ahmad Paujan Ahsani. Baik, selanjutnya itu adalah tinjauan pustaka mengenai UCD dan design thinking. Jadi pendekatan berpusat pada pengguna atau user centered design itu merupakan menempatkan kebutuhan pengguna secara aktual sebagai pusat seluruh dari proses desain. Kemudian metodenya itu sendiri adalah design thinking, di mana metode ini metode nonlinear dan iteratif yang menantang asumsi, mendefinisikan ulang masa dan identifikasi solusi optimal secara fleksibel. Jadi bisa dilihat sini ada tahapannya. Yang pertama itu empati, di mana memahami pengguna secara mendalam, kemudian definisi, merumuskan kembali masalahnya, kemudian ideasi, itu menemukan solusi alternatif, kemudian membuat prototype, itu membuat data nyatanya, kemudian melakukan pengujian, itu melakukan feedback dan kalibrasi, dan menjadi sebuah siklus. Jadi umpan balik dari tahap tersebut dapat digunakan untuk mengeliberasi ulang tahapan sebelumnya dan meminimalisir risiko kegagalan sistem. Next. Metode penggalian masalah dan perancangan UX di sini yang pertama kami melakukan user research, yaitu eksplorasi kualitatif dan kuantitatif untuk menangkap pain points
dan perilaku nyata pengguna. Kemudian user persona yaitu karakter archetype yang merepresentasikan tipe pengguna untuk menjaga konsistensi keputusan desain. Kemudian infinity map itu untuk memetakan apa yang dipikirkan, dirasakan, dilihat, dan dilakukan oleh pengguna. Kemudian interaction map yaitu skema hubungan sebab akibat dari setiap aksi pengguna dan respon sistem secara real time. Kemudian itu user journey map itu visualisasi kronologis perjalanan emosional pengguna dari awal hingga akhir interaksi. Next. Kemudian sitemap yaitu pemetaan untuk membantu pergerakan user dari suatu halaman ke halaman lainnya. Kemudian storyboard yaitu peta untuk membantu memetakan masalah dari perilaku user seperti mahasiswa dan pustakawan. Kemudian sketch yaitu membuat sebuah gambaran kasar atau sketsa mengenai bagaimana halaman di website nanti akan terlihat. Kemudian wireframe yaitu membuat desain level menengah mengenai bagaimana website nanti akan terlihat. Kemudian yang terakhir adalah high fidelity yaitu membuat desain level atas dalam menggambarkan bagaimana website nanti didesain dan warnanya segala macam. Oke, berikutnya akan dilanjut. Oh, siap. Dan metode evaluasi, sini kami menggunakan SUS atau System Usability Scale yang merupakan instrumen pengujian usabilitas standar global yang bersifat handal, cepat, dan efisien untuk mengukur persepsi kegunaan serta kepuasan pengguna atau user experience terhadap satu produk digital secara kuantitatif. Metode ini menggunakan 10 butir pertanyaan baku yang disusun berselang-seling antara kalimat positif dan negatif, di mana responden memberikan penilaian menggunakan skala Likert 1-5, mulai dari sangat tidak setuju atau 1 hingga sangat setuju yang bernilai 5. Kemudian melalui konversi perhitungan skor khusus yang menghasilkan nilai akhir dengan rentang 0 hingga 100, SUS mampu mengklasifikasikan tingkat kelayakan sistem ke dalam parameter yang objektif, yaitu berdasarkan cakupan penerimaan atau acceptability range, skala huruf atau grade scale, dan penilaian kata sifat atau adjective ratings. Next. Yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, terima kasih. Kemudian di sini ada dilanjutkan dengan user research yang dilakukan. Yang pertama, di sini untuk mendapatkan data, kami menggunakan wawancara dengan stakeholder, yaitu ibu yang bernama Ibu Eli Jumiati, staf bagian umum dan pengelola perpustakaan FTWLM Banjarmasin. Ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama adalah pertanyaan tentang bagaimana alur kerja standar Bapak atau Ibu sehari-hari dalam mengelola sirkulasi buku, pendataan denda hingga validasi status administrasi mahasiswa, yang kemudian jawabannya bisa dilihat di sini. Dan yang pertanyaannya kedua adalah platform atau sistem informasi apa saja yang saat ini digunakan untuk menunjang pekerjaan tersebut, dan apakah sistem tersebut sudah saling terintegrasi dengan baik, yang mana di sini bisa dilihat juga FTWLM itu belum ada platform seperti website untuk manajemen bukunya. Pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana proses sinkronisasi data terjadi apabila perbedaan catatan itu terjadi antara versus sistem digital versus fisik di lapangan, yang mana karena belum ada website maka belum ada integrasi sama sekali. Kemudian pertanyaan keempat adalah, menurut pengalaman Bapak atau Ibu, apa kendala atau tantangan terbesar yang sering dihadapi saat melayani mahasiswa di loket perpustakaan, yang mana kendalanya itu adalah susah bolak-balik dari UPT, dari ULAT ke perpus, serta hal seperti eh, peminjaman buku dan pemberitahuannya itu bisa dibuat untuk bisa membantu. Pertanyaan kelima adalah, di bagian alur kerja mana yang biasanya paling sering mengalami penumpukan antrean atau memakan waktu penyelesaian paling lama. Yang mana di sini kata beliau itu tuh em, bisa-bisa aja, tapi ada hal seperti mencari buku yang bisa menjadi agak lama, yang mana menjadi bottleneck. Pertanyaan keenam adalah, apakah terjadi human error ataupun kendala teknis akibat kesalahan penginputan data yang bersifat manual, dan jika iya, bagaimana biasanya Bapak Ibu mengatasinya? Yang mana Ibu Eli Jumiati menjawab bahwa terjadi sering kesalahan manual saat mengisi data karena ada yang mengira orangnya ini dari TI, padahal orangnya ini dari dari teknik sipil misalnya. Kemudian
Selanjutnya, pertanyaan ketujuh adalah jika sistem manajemen perpustakaan ini akan dikembangkan atau didesain ulang, fitur baru apa yang paling Bapak atau Ibu butuhkan untuk mempermudah pekerjaan administrasi? Yang mana Bu Eli menjawab bahwa fitur pencarian ataupun filter tahun itu berguna dan juga letak buku dan catatan di mana letaknya itu juga bisa berguna untuk membantu pencariannya nantinya. Pertanyaan kedelapan adalah bagaimana ekspektasi Ibu mengenai keterlibatan mahasiswa dalam menggunakan sistem baru nanti agar proses pelayanan bisa berjalan lebih efisien, yang mana diharapkannya karena ini belum ada web, itu kalau ada website nantinya itu diharapkan bisa mempermudah manajemen buku dan inventarisnya serta mempermudah mahasiswa dalam menggunakan perpus nantinya, serta mengurangi beban kerja Ibu Eli Jumiati. Pertanyaan kesembilan adalah apakah ada regulasi atau kebijakan internal kampus tertentu yang terkait denda misalnya yang harus tetap dipertahankan atau diakomodasi oleh sistem yang baru nantinya. Yang mana Bu Eli menjawab itu tuh kalau kebijakan seperti denda kalau tidak mengembalikan lebih dari seminggu itu tidak ada konsekuensinya. Jadi mungkin sarannya itu ada konsekuensi yang bisa diterapkan dengan adanya penerapan website dari perpustakaan FT Welem Banjarmasin ini. Kemudian ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada persona map, di mana setelah melakukan kuesioner tadi, maka dibentuklah persona map ini. Nah, isi dari persona map ini yang pertama ada kutipan beliau, seperti yang ada di gambar ini ada kalau ada fitur pencarian per tahun dan informasi letak buku tilak itu akan sangat membantu. Jadi pencatatan tidak manual lagi dan pelayanan mahasiswa bisa lebih mudah. Kemudian ada informasi umum dari beliau dan juga peran beliau sebagai eh, yang bertanggung jawab dalam mengelola aktivitas salin perpustakaan fakultas. Kemudian tujuan utama dari Bu Ali Jumati yang ingin proses pengelolaan perpustakaan menjadi lebih mudah, rapi, dan cepat. Kemudian ada latar belakangnya, di mana perpustakaan saat ini belum memiliki sistem informasi berbasis website. Kemudian ada pain points atau masalah yang belum ada website, data perpustakaan, pencatatan yang masih manual, kemudian petugas yang masih kesulitan, pencarian buku yang masih makan waktu, dan mahasiswa yang mencari buku dan mahasiswa yang mengumpulkan buku dapat datang bersamaan sehingga menimbulkan penumpukan pekerjaan. Kemudian ada pemberitahuan keterlambatan pengambilan masih dilakukan secara manual melalui telepon. Kemudian motivasinya adalah menggunakan sistem baru apabila sistem tersebut benar-benar dapat mengurangi beban kerja. Kemudian kebutuhannya juga membutuhkan sistem yang mampu menyediakan itu pencarian buku berdasarkan tahun, pencatatan data mahasiswa, pencatatan pinjaman, dan lain-lainnya. Kemudian masalah yang dihadapi yaitu masalah utamanya ada belum adanya platform digital untuk manajemen perpustakaannya. Next. User persona ini juga nunjukin bahwa kebutuhan utama pengguna bukan hanya sekedar sistem pencatatan buku, tetapi sistem yang mampu membantu pekerjaan administrasi dan pelayanan secara lebih efisien. Pengguna juga membantu fitur pencarian buku, fitur berdasarkan tahun, pencatatan lokasi rak, pencatatan pinjaman dan pengembalian, serta sistem pemberitahuan apabila terdapat buku yang belum dikembalikan melewati batas waktu pinjaman. Kemudian kebutuhan tersebut muncul karena proses secara manual yang telah berjalan saat ini. Itu masih membebani staf, terutama ketika mahasiswa datang dalam waktu bersamaan untuk mencari buku, menjam buku, atau mengumpulkan skripsi dan tesis. Next. Oke, selanjutnya ada MT Map. MT Map ini terdapat 6 poin penting. Yang pertama ada size, yang beliau katakan yaitu belum ada website, pelayanan paling sulit, dan fitur cari tahu lokasi rak sangat membantu. Kemudian DOS, yaitu pencatatan admin dan validasi data secara manual, menerima skripsi dan tesis syarat, lulusan, melayani pinjaman, menghubungi pinjaman terlambat. Pain atau masalah yang dihadapi yaitu pelayanan jadi bottleneck karena semua bergantung pada petugas, pencarian buku yang lambat, dan tanpa data lokasi yang spesifik dan tidak ada notifikasi otomatis keterlambatan buku. Kemudian things, pekerjaan lebih mudah jika data sudah terdigitalisasi, pencatatan manual rentan kesalahan identitas dan pinjaman, dan sistem baru harus meringankan petugas dan mahasiswa. Yang selanjutnya ada feels, kerepotan saat banyak tugas datang bersamaan, ingin solusi yang praktis, tidak terlalu kompleks, sangat terbantu jika ada sistem anti-human error.
Kemudian gen apa yang didapat yaitu pencarian buku yang cepat seperti fitur tahunan informasi rak, inventarisasi plus notifikasi otomatis peminjaman dan efisiensi meningkat beban kerja petugas berkurang. Next. Reso persona yang telah dibuat atau ditentukan sebelumnya, kemudian dibentuk menjadi empty map yang bertujuan untuk memahami lebih dalam terkait sudut pandang, kebutuhan, hambatan, dan harapan pengguna. Isi dari empty map dapat dibagi sebagai berikut, yang dimana bagian saya pengguna menyampaikan bahwa pustakaan belum memiliki website atau sistem terintegrasi untuk pengolahan data pustakaan. Pada bagian thanks, pengguna berpikir bahwa pekerjaan akan lebih mudah apabila data pustakaan sudah terdigitalisasi dan pencatatan manual dapat dikurangi. Kemudian pada bagian das, pengguna melakukan pencatatan administrasi, validasi data secara manual, menerima skripsi dan tesis, melayani pinjaman, serta menghubungi pinjaman yang terlambat mengembalikan buku. Dan terakhir pada bagian files, pengguna merasa kerepotan ketika banyak tugas datang bersamaan dan membutuhkan solusi yang praktis, tidak terlalu kompleks, serta mampu mengurangi human error. Next, dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada attraction map. Jadi di sini terlihat di sini ada dua aktor utama, yaitu pertama ada mahasiswa. Jadi mahasiswa itu keperluannya itu yang seperti dijelaskan itu mencari buku, minjam buku, mengirimkan buku dan mengumpulkan skripsi atau tesis. Kemudian dari pustakawannya itu yaitu Bu Eli Jumiati itu adalah gunanya itu pertama mengolah data buku, pinjaman, mengelola peminjaman, pengembalian, inventaris, dan membantu mahasiswa mencari buku. Dan untuk dari database-nya itu sendiri itu ya seperti keperluannya itu menyimpan data buku, transaksi peminjaman, status buku, dan riwayat keterlambatan segala macam. Jadi sistem perpustakaan digital yang kami usulkan itu yang pertama itu ada uh, fitur login, kemudian dashboard, kemudian ada pencarian data dan filter buku, kemudian detail buku dan lokasi raknya sendiri, kemudian pengurusan transaksional itu peminjaman dan pengembalian. Yang terakhir itu adalah daftar keterlambatan dan notifikasinya. Jadi opportunity-nya pertama pencarian yang lebih cepat dengan filter tahun, lokasi rak yang terlihat jelas, kemudian dari inventaris yang terintegrasi, peringkat keterlambatan yang lebih otomatis. Jadi kemudian pain points-nya itu pencatatan yang masih manual, pencarian buku yang lambat, lokasi buku tercatat jelas, dan notifikasi terlambatan masih manual. Jadi alur penggunanya itu sendiri yang pertama itu mencari buku, kemudian melihat detail dan lokasi rak, kemudian mencatat peminjaman, belum melakukan pengembalian, dan ngecek keterlambatan. Oke, next. Jadi interaction map tadi itu menunjukkan bahwa sistem yang dibutuhkan bukan hanya berfungsi sebagai media pencatatan, tapi juga sebagai alat bantu pelayanan dan pengelolaan informasi. Terus seperti dashboard, pencarian dan filter buku, data lokasi rak, pencatatan peminjaman, pencatatan pengembalian, serta daftar keterlambatan dirumuskan berdasarkan kebutuhan yang muncul. Dengan demikian, rancangan interaksi sistem diarahkan untuk mengurangi pekerjaan manual, mempercepat pencarian informasi, meminimalkan kesalahan pencatatan, dan membantu staf memberikan layanan perpustakaan secara lebih efisien. Next. Baik, saya dari interaksi map tadi, maka dibuatlah sebuah user journey map yang mana personanya itu dari petugas perpustakaan. Nah, yang pertama ada aksi login dan dashboard, yang mana aksinya itu login aman lalu melihat ringkasan data dan aktivitas utama. Ada touchpoint-nya yaitu halaman login dan dashboard. Kemudian eh, emosi petugas pustakawan Bu Eli itu awalnya netral, yang mana terdapat pain point, yang mana data masih tersebar dan manual. Kemudian peluang yang didapat itu dashboard itu membuat dashboard ringkasan otomatis. Kemudian ada aksi kedua, yaitu membantu cari buku. Eh, Aktivitasnya yaitu cari buku dan lokasi rak untuk membantu mahasiswa. Kemudian touch point-nya pencarian dan fitur dan maaf dan filter di rak. Nah, di sini emosi Bu Eli mulai menurun, tapi belum belum yang sampai dalam murungnya negatif. Kemudian pain point-nya itu pencarian buku lambat. Nah, peluangnya di sini yaitu eh, pencarian cepat dan
ada filter tahunnya. Kemudian pada aktivitas yang ketiga, yaitu input data peminjaman buku ke akun mahasiswa, yang mana touchpoint-nya adalah form peminjaman. Di sini emosinya kembali netral. Kemudian pain point-nya adalah pencatatan manual itu rawan salah, maka membuka peluang yaitu pencatatan peminjaman secara digital. Kemudian dilanjutkan lagi ke aksi yang keempat, yaitu mencatat buku yang dikembalikan dan mengubahnya menjadi buku yang tersedia. Nah, touch point-nya adalah form pengembalian, masih sama, emosinya masih netral. Kemudian pain point-nya itu adalah pencatatan pengembalian yang manual. Nah, di sini membuka peluang, yaitu pengembalian tercatat yang otomatis. Aktivitas selanjutnya adalah mengecek daftar keterlambatan dan mengirim notifikasi ke mahasiswa. Di sini touch point-nya adalah daftar kelambatan dan notifikasi, yang mana emosinya mulai menurun negatif karena harus berurusan dengan keterlambatan dari mahasiswanya tersebut. Ada pain point-nya yaitu notifikasi keterlambatan yang masih manual. Kemudian membuka peluang yaitu notifikasi keterlambatan yang otomatis. Dan yang terakhir, aktivitas yang terakhir adalah memperbarui data buku, stok, dan inventaris perpustakaan dengan touch point, data inventaris atau database. Di sini emosinya kembali netral, yang mana pain point-nya yaitu inventaris itu masih belum terintegrasi. Yang membuka peluang yaitu integrasi data inventaris. Next. Nah, user journey map ini memetakan pengalaman Bu Eli dalam mengelola perpustakaan digital melalui 6 tahapan tadi, yang mana dimulai dari respon positif atau netral pada tahap login dan dashboard karena memberikan gambaran yang jelas, diikuti emosi netral saat mencatat peminjaman, pengembalian, dan mengelola inventaris karena alurnya masih bersifat rutin. Tapi titik negatifnya itu terjadi di tahap mencari buku karena pelayanan yang lambat, tahap kemudian pada tahap mengecek keterlambatan dan mengirim notifikasi yang sangat melelahkan, prosesnya yang masih manual. Dari seluruh rangkaian tersebut, peluang inovasi utama yang berhasil dirumuskan adalah penyediaan filter pencarian cepat dengan filter tahun, pencatatan digital otomatis, serta sistem notifikasi keterlambatan dan inventaris yang terintegrasi secara real time. Next. Oke, lanjut lagi ke sitemap. Jadi sitemap ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada dashboard, dan katalog buku, sirkulasi buku, inventaris, bebas pustaka, laporan dan pengaturan. Jadi untuk katalog buku itu sendiri ada pecahannya lagi atau turunannya lagi. Itu pertama untuk mencari buku, dan filter tahun, dan filter kategori, dan ada daftar buku dan juga detail buku dan lokasi raknya. Kemudian di sirkulasi buku itu untuk pencatatan peminjaman dan pengembalian serta daftar keterlambatan. Dan dari inventaris itu tentang isinya itu data buku, dan stok dan ketersediaan, lokasi rak, dan pengumpulan skripsi atau tesis. Dan untuk bebas pustaka itu untuk cek status mahasiswa dan validasi bebas pustaka. Kemudian dari halaman laporan itu untuk yang pertama itu rekap peminjaman, rekap keterlambatan, dan ekspor data. Dan untuk pengaturan itu untuk manajemen user, atur peminjaman, dan profil akun. Next. Nah, jadi sitemap sistem perpustakaan FTULM ini disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Dari proses wawancara dan pemetaan masalah, terlihat bahwa kendala utama perpustakaan bukan hanya belum adanya sistem digital, tapi juga bagaimana pekerjaan sehari-hari masih banyak tergantung pada pencatatan manual. Aktivitas seperti mencari buku, mencatat peminjaman, mencatat pengembalian, mengecek keterlambatan, hingga mengolah koleksi skripsi dan tesis masih dilakukan dengan cara yang kurang terintegrasi. Dashboard itu sendiri berfungsi sebagai titik awal agar pustakawan dan mahasiswa dapat melihat ringkasan kondisi perpustakaan secara cepat. Katalog buku untuk pencarian buku, detail buku, serta informasi detail lokasi rak, sirkulasi buku untuk membantu pencatatan peminjaman dan pengembalian, dan inventaris untuk mengolah data buku, stok, ketersediaan, dan lokasi rak, serta pengumpulan skripsi atau tesis. Bebas pustaka itu untuk membantu perusahaan investor bebas pustaka yang masih menjadi salah satu bagian yang berpotensi menimbulkan antrian dan proses bolak-balik
bagi mahasiswa. Dan halaman laporan untuk melihat recap peminjaman dan juga bisa untuk jadi laporan fisik. Yang terakhir itu pengaturan untuk mengatur atau mengelola user yang ada dan peraturan peminjaman. Next. Baik, di sini saya akan melanjutkan storyboard yang mana dibuat dari sitemap tadi. Yang pertama ada modul dashboard, yang mana pertama itu Bu Eli itu membuka sistem perpustakaan digital di komputernya. Kemudian Bu Eli login dengan menggunakan username dan password. Kemudian dashboard tersebut menampilkan ringkasan, misalnya peminjaman yang aktif, keterlambatan buku, dan total koleksi bukunya. Kemudian Bu Eli melihat dashboard untuk mengetahui apa yang perlu ditanganinya hari ini. Kemudian ada Bu Eli itu dapat melihat notifikasi keterlambatan, misalnya ada 3 buku yang telat. Kemudian Bu Eli mengklik notifikasi dan menuju menu terkait untuk tindakan lebih lanjutnya. Next. Kemudian ada storyboard untuk modul katalog buku, yang mana pertama seseorang mahasiswa itu datang, kemudian meminta bantuan Bu Eli mencari buku. Di sini Bu Eli membuka menu cari buku di sistem. Kemudian Bu Eli mengetik judul buku dan menerapkan filter tahun, misalnya tahun 2022. Di sini Bu Eli mempersempit hasil dengan filter kategorinya tadi, misalnya buku informatika. Sistem menampilkan detail buku dan status bukunya seperti tersedia. Kemudian mahasiswa tersebut diberitahu lokasi lokasi raknya dan mahasiswa menuju buku tersebut. Next. Kemudian ada storyboard untuk modul sirkulasi buku, yang mana pertama mahasiswa itu membawa buku pilihannya ke meja untuk dipinjam. Kemudian Bu Eli mencatat peminjaman ke akun mahasiswa, misalnya jatuh temponya 7 hari. Setelah itu, sistem mengonfirmasi peminjaman bahwa buku tersebut berhasil dipinjam. Beberapa hari kemudian, mahasiswa kemudian mengembalikan bukunya ke meja. Nah, di sini Bu Eli mencatat pengembalian dan status bukunya berubah menjadi tersedia di sistem. Sistem otomatis menandai buku terlambat di daftar keterlambatan sehingga Bu Eli bisa langsung menindaklanjuti ke mahasiswa. Next. Kemudian ada storyboard modul inventaris buku, yang mana buku dan misalnya buku baru dan skripsi tesis yang dikumpulkan tiba di meja. Kemudian Bu Eli membuka menu inventaris untuk menambah buku baru. Buku tersebut, maaf, Bu Eli kemudian memasukkan data buku, judul, tahun, dan kategori. Kemudian Bu Eli mengatur jumlah stok dan menandai lokasi rak dan lalu menyimpannya. Di sini data inventaris diperbarui, total judul, jumlah tersedia, dan jumlah dipinjam. Kemudian Bu Eli memastikan data ketersediaan itu akurat dan rapi. Next. Oke, kemudian ada storyboard modul bebas pustaka, yang mana pertama mahasiswa itu datang mengecek riwayat daftar pinjaman buku. Kemudian Bu Eli membuka menu bebas pustaka dan mencari data mahasiswa. Di sini kemudian Bu Eli mengecek status mahasiswa, misalnya 0 peminjaman yang aktif. Nah, statusnya sistem menunjukkan status bebas. Kemudian Bu Eli memvalidasi status bebas pustaka mahasiswa di sistem. Kemudian berdasarkan validasi sistem, mahasiswa tersebut dinyatakan bebas tanggungan pustaka. Next. Kemudian ada storyboard modul laporan. Yang pertama, Bu Eli membuka menu laporan di sistem. Kemudian Bu Eli memilih periode laporannya. Kemudian sistem menampilkan rekap peminjaman. Lalu sistem juga menampilkan rekap keterlambatan dan daftar buku yang paling sering dipinjam. Bu Eli, Bu Eli kemudian memilih format ekspor Excel atau PDF. Kemudian Bu Eli dapat mengunduh laporan untuk diarsipkan atau dikirim ke atasan. Next. Kemudian yang terakhir ada modul storyboard untuk modul pengaturan. Yang pertama, Bu Eli membuka menu pengaturan sistem perpustakaan. Kemudian Bu Eli meninjau opsi manajemen user, aturan peminjaman, dan profil akun. Kemudian Bu Eli mengatur lama peminjaman dan jumlah maksimal buku yang bisa dipinjam. Di sini Bu Eli dapat menambah akun petugas baru di manajemen user. Kemudian Bu Eli mengklik simpan dan
perubahan tersimpan. Pengaturan tersebut langsung berlaku di seluruh sistem perpustakaan. Next. Oke, baik. Kemudian ini adalah rancangan sketsa yang ada yang dibuat berdasarkan storyboard tadi. Ada 7 total halaman yang dibuat, yang mana ada sebanyak 4 untuk mahasiswa dan kemudian 3 untuk pustakawan di sini. Di sini di sisi mahasiswa ada halaman dashboard dengan search bar em, utama, halaman katalog, halaman riwayat pinjaman, serta halaman bebas pustaka. Kemudian di sisi pustakawan ada halaman dashboard laporan yang serta ada halaman inventaris dan halaman bebas validasi bebas pustaka. Kemudian di sini dilanjutkan oleh kawan saya. Hari suara ikam. Oh ya, se- setelah itu dibentuk menjadi 7 halaman WFM yang kemudian ada satu sidebar yang untuk memudahkan navigasi. Oke, next. Rancangan Seketsapa WFM ini sistem informasi perpustakaan yang diintegrasikan secara seluruh menu utama melalui komponen sidebar tengah untuk pemodal aplikasi utama. Kemudian pada sisi mahasiswanya terdapat sekasa mencakup dashboard mahasiswa untuk melihat buku peminjaman, halaman katalog dengan fitur pencarian dan rekomendasi visual, serta halaman riwayat pinjaman berbentuk tabel berkala. Selain itu, terdapat halaman bebas pustaka yang dilengkapi fitur unggah file PDF skripsi untuk saat lulusan. Sementara itu, pada sisi admin terbuka penyediaan halaman dashboard laporan pustakawan yang menampilkan statistik sirkulasi otomatis, halaman database untuk mencatat detail judul, hingga lokasi spesifik bak buku, serta halaman validasi bebas pustaka yang membuat daftar antrian pengajuan mahasiswa untuk mempercepat verifikasi akhir secara digital. Next. Oke, selanjutnya WFM yang sudah dibuat tadi kemudian dikembangkan menjadi hi-fi prototype. Yang pertama ada halaman baru yaitu halaman login. Di sini tujuannya cukup umum yaitu sebagai login saja dan menjadi pembeda untuk antara user biasa seperti mahasiswa dan akun pustakawan nantinya. Next. Selanjutnya ada halaman dashboard mahasiswa yang bisa diakses oleh mahasiswa. Di sini user biasa bisa melihat buku yang mereka pinjam dan hal-hal lainnya dapat dilakukan di satu tempat ini. Next. Oke, selanjutnya ada halaman katalog. Di sini mahasiswa dapat melihat buku apa saja yang nanti bisa dipinjam atau yang ada di perpustakaan. Next. Selanjutnya ada halaman riwayat pinjaman. Di sini mahasiswa dapat melihat history peminjaman mereka, buku apa aja yang mereka pinjam dan judulnya. Next. Oke, selanjutnya ada halaman validasi pustaka, di mana di sini mahasiswa bisa mengajukan bebas pustaka secara online. Next. Oke, selanjutnya ada prototipe halaman dashboard laporan yang bisa diakses pustakawan, dan di sini bisa melihat ringkasan total buku pinjaman aktif, validasi bebas pustaka yang ada sekarang, serta download laporan. Next. Selanjutnya ada halaman inventaris, di mana halaman riwayat pinjaman ini khusus untuk pustakawan di mana pustakawan bisa melihat buku apa aja yang disimpan di sini. Next. Kemudian ada halaman bebas pustaka. Di sini eh, halaman yang bisa diakses oleh pustakawan saja, di mana bisa melihat validasi mahasiswa yang mengajukan status bebas pustaka dengan detail-detailnya. Next. Selanjutnya ada sidebar, di mana sidebar ini bisa digunakan oleh mahasiswa dan pustakawan untuk melakukan navigasi pindah halaman. Di sini halaman yang khusus untuk mahasiswa tidak akan bisa dilihat oleh pustakawan, sedangkan halaman khusus pustakawan tidak akan bisa dilihat oleh mahasiswa di sidebar ini. Ini berdasarkan tag akun yang didapat dari halaman login sebelumnya. Next.
Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan kuesioner. Yang pertama ada saya bahasa akan sering menggunakan website perpustakaan ini dalam aktivitas perkuliahan dan administrasi kampus, di mana ini jenis pertanyaannya adalah positif atau ganjil. Kemudian pertanyaan kedua, saya merasa website perpustakaan ini terlalu rumit untuk digunakan padahal bisa dibuat lebih sederhana, yang merupakan jenis pertanyaan negatif atau genap. Yang pertanyaan ketiga, saya merasa website perpustakaan ini sangat mudah digunakan, yaitu jenis pertanyaannya positif atau ganjil next. Pertanyaan keempat, saya rasa saya membutuhkan bantuan dari orang lain atau teknisi untuk bisa menggunakan website ini. Jenis pertanyaannya itu negatif dan genap. Kemudian pertanyaan 5, saya merasa fitur-fitur dan fungsi website ini sudah terintegrasi dengan sangat baik, yaitu positif atau ganjil. Pertanyaan keenam, saya merasa ada terlalu banyak hal yang tidak konsisten pada website perpustakaan ini, yang jenis pertanyaannya negatif dan genap. Next. Pertanyaan ketujuh, saya membayangkan bahwa kebanyakan orang atau mahasiswa lain akan memahami cara menggunakan website ini dengan sangat cepat. Yang jenis pertanyaannya positif dan ganjil. Pertanyaan ke-8, saya merasa kata muka website perpustakaan ini sangat membingungkan dan tidak praktis saat digunakan. Jenis pertanyaannya negatif atau genap. Pertanyaan ke-9, saya merasa sangat percaya diri dan tidak menemui hambatan berarti saat mengoperasikan website ini, positif atau ganjil. Yang pertanyaan terakhir atau 10, saya perlu mempelajari banyak hal terlebih dahulu sebelum saya bisa mulai terbiasa menggunakan website perpustakaan ini. Yang negatif dan genap. Next. Hasil hasil kuesioner evaluasi sistemnya adalah pengambilan data dilakukan melalui kuesioner digital pada tanggal 24 sampai 25 Juni dengan tagih aktivitas akademis Fakultas Teknik ULM. Hasil responden yang terkumpul ada 32 responden yang didominasi oleh mahasiswa Prodi Teknologi Informasi dan Sipil. Jumlah respon ini sudah sepenuhnya memenuhi standar minimum untuk kalkulasi usabilitas yang valid meskipun evaluasi, evaluasi dari sisi admin masih tertunda. Berikut adalah gambarnya. Next. Selanjutnya ada karakteristik dari respondennya. Mayoritas responden berasal dari program studi teknologi informasi, itu sebanyak 27 orang, mencapai 84%, diikuti oleh program studi teknik sipil sebanyak 3 orang, dan program studi lain sebanyak 2 orang. Keterlibatan responden yang didominasi oleh mahasiswa teknologi informasi ini sangat membantu dalam memberikan perspektif kritis dari sudut pandang calon pengguna digital, sementara masukan dari prodi lain tetap menjadi objektif pengujian sistem secara umum di lingkungan Fakultas Teknik ULM. Next. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini ada perhitungan skor per responden. Jadi di sini karena kami menggunakan sistem usability scale, di sini akan menggunakan rumus yang mana pernyataan ganjil kontribusi skor kontribusinya itu adalah posisi nilai jawaban responden dikurangi dengan angka 1. Kemudian di pertanyaan genap itu skor kontribusinya adalah angka 5 dikurangi posisi nilai jawaban responden dikarenakan ini adalah eh, kontribusi negatif, makanya dia dikurangi 5 di sana. Kemudian setelah mendapatkan seluruh skor kontribusi dari 10 pertanyaan tersebut untuk setiap responden itu akan dijumlahkan semuanya, kemudian hasil penjumlahan tersebut dikalikan dengan angka 2,5 untuk menghasilkan rentang skor akhir yang bernilai antara 0 sampai 100. Kemudian di sini bisa dilihat bahwa 2542 ini adalah skor total dari skor akhir dari setiap responden yang sudah menghasilkan rentang antara 0 sampai 100 ini kemudian dijumlahkan dan hasilnya adalah 2542. Kemudian ini dibagi oleh total responden yang ada yaitu 32 dan dari pembagian tersebut didapatkan skor akhir sistem usability scale untuk proyek ini yaitu 79,453. Kemudian di sini kita melakukan evaluasi hasil berdasarkan berbagai standar yang ada di sistem usability scale. Yang pertama adalah di acceptability range, yang mana acceptability range itu menggunakan
standar ambang batas 68 yang dianggap sebagai rata-rata industri. Di sini eh, yang melebihi 68 itu masuk dalam kategori acceptable, sedangkan yang di bawah 68 itu tidak not acceptable. Di sini karena dia berjumlah 79,45, dia berada di atas 68 dan masuk dalam kategori acceptable, yaitu memiliki kelayakan industri yang di atas rata-rata. Kemudian yang kedua adalah grade scale atau skala nilai, yang mana berdasarkan klasifikasi huruf yang ada di sistem usability scale, skor 79,45 itu berada di rentang nilai yang dikategorikan dalam grade A A minus, yang mana predikat ini menunjukkan kualitas interaksi antar muka itu masih berada di level yang aman dan kompetitif di atas rata-rata aplikasi publik. Yang ketiga adalah adjective ratings atau penilaian dengan menggunakan kata sifat, yang mana dari sudut pandang impresi subjektif pengguna, nilai 79,45 ini masuk dalam kategori good sampai excellent. Dalam artian dia berada di tengah-tengah antara kategori good versus excellent. Kategori good itu sendiri dimulai dari angka 70 sampai 85, sedangkan excellent itu berada di angka 85 ke atas. Jadi angka 79,45 itu berada di tengah-tengah antara good dan excellent. Yang mana berarti komponen navigasi, tata letak, dan fitur-fitur transaksional itu dianggap sudah memuaskan, mudah dipahami, dan praktis bagi pengguna yang mengisi kuesioner itu sendiri. Kemudian kesimpulan dari proyek ini adalah penerapan metodologi berbasis user-centered design dan design thinking itu bagus dan terbukti efektif dalam mengidentifikasi sekaligus menjembatani kesenjangan interaksi antara user dan stakeholder, serta membantu menemukan akar permasalahan seperti bottleneck dari pelayanan dan risiko human error akibat sistem administrasi. Yang mana di sini dengan adanya penerapan dari melalui pemetaan dari user research dan persona map, empathy map, interaction map, user journey map, yang kemudian diimplementasikan ke dalam sitemap, storyboard, rancangan sketsa, dan wireframe sampai high fidelity. Dari semua implementasi tersebut dilakukan pengujian kuantitatif menggunakan kuesioner dengan metode sistem usability scale, yang pada akhirnya dia memperoleh skor total 79,45, yang mana hal ini juga masuk dan dikategorikan dalam tingkat acceptable dengan predikat good atau bagus dengan nilai A min, yang mana ini membuktikan bahwa solusi interaksi ini terbukti secara konsisten mampu meningkatkan kenyamanan bagi pustakawan, yaitu Bu Eli Jumiati, serta meningkatkan kenyamanan bagi para pengguna-penggunanya nantinya, yaitu mahasiswa-mahasiswa. Yang mana, oke, demikian dari presentasi kelompok kami. Eh, Apabila ada yang bisa dipelajari itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan itu dari kami sendiri. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.